Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Adi Setiawan, NPM 06.2021072995. Saya mau mempresentasikan eh, untuk pertemuan 5 sampai dengan 8. Oke, untuk pertemuan 5 ini eh, lebih ke apa yang kamu ketahui tentang DDL dan DML. DDL itu seperti memanipulasi suatu tabel. Nah, untuk DML itu memanipulasi dari isi tabel tersebut. Itu bedanya. Nah, untuk kedua, query yang cocok untuk sebuah query yang untuk membuat mahasiswa gradenya berupa ini ada grade tabel mahasiswa. Nah, untuk isi fieldnya nama lengkap, jurusan, varchar saya isi 50, char 2. Nah, ini kelas varchar. Ketiga, primary key SQL menambahkan primary key pada sebuah atribut. Nah, untuk alter tabel, add constraint, add pk npm primary key. Pk npm ini adalah nama primary key-nya. Jadi selain primary key, primary key itu bisa dinamai. Jadi nanti bisa diupdate dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau pas namanya di create tabel itu biasanya tidak ada, namanya sesuai dengan apa yang diisi, maksudnya sesuai atributnya, seperti itu kalau pengetahuan saya. Mohon maaf bila salah. Buatlah query untuk menambahkan primary key ke atribut yang tepat. Alter tabel mahasiswa npm. Nah, seperti itu. Buatlah query untuk membuat tabel baru dengan nama jurusan, kemudian isi fieldnya dengan seperti ini. Ini saya pakai metode create tabel jurusan, kode jurusan INT, primary key itu auto increment. Nah, seperti itu. Jadi ini ada yang diizinkan not null sama null, seperti itu. Query SQL untuk menghapus jurusan, kemudian untuk menambahkan constant. Oke. Nah, untuk menghapus pakai menu drop, untuk menambahkan suatu kode jurusan bisa menggunakan alter tabel add kode jurusan. Kemudian, nah ini yang agak sulit. Foreign key ini lebih ke harus mempunyai induk. Jadi query-nya lebih panjang dari yang sebelumnya. Maksudnya dari yang lalu. Mahasiswa add constraint FK jurusan, ini nama foreign key-nya, saya nama FK biar mudah. Foreign key, kode jurusan, reference ini tabel induknya. Seperti itu. Berdasarkan hasil pada soal sebelumnya, lakukanlah insert. Nah, insert ini pakai query insert into mahasiswa. Jadi ini bisa langsung input banyak, pakai koma, habis dalam kurung. Bila dirasa sudah, tinggal ditutup titik koma untuk mengakhirinya. Nah, untuk menampilkannya pakai select from bintang ini digunakan untuk al. Jadi misalnya ini ingin menampilkan nama lengkap aja, tinggal ditulis nama lengkap, bintangnya dihilangi. Terus from mahasiswa tetap. Seperti itu. Ini untuk mengupdate ketika npm 7878 ini mau diupdate ke kelas pagi. Nah, pertama update dulu untuk syarat. Untuk set kelas ini yang mau diubah, where ini patokannya. The statement ada patokan. Nah, ini untuk select from, ini untuk melihat ya before afternya. Delete from mahasiswa. Nah, ini untuk npm 9788. Jadi sebelumnya ada, jadi nggak ada. Before after, seperti itu. Ini saya kerjakan yang nomor akhir dulu, karena kalau saya berurutan ada yang harus diisi lagi karena habis di delete terus diupdate. Jadi saya kerjakan yang kiranya memungkinkan dulu. Oke, ke evaluasi 5.
Nah, seperti ini. Untuk mengisi tabel di bawah ini, query-nya seperti ini kurang lebih. Pertama, membuat tabel mahasiswa, ID, NPM, tanggal lahir, email, dan alamat. Nah, untuk mengisinya sama seperti tadi, karena ini dalam pertemuan yang sama, kurang lebih topiknya sama. Insert info mahasiswa, terus nama file, terus baru diisi pakai petik. Sebenarnya kalau integer itu nggak usah petik, cuma ini saya pakai petik, nggak apa-apa. Lanjut pada mengubah Nah, ini untuk mengubah tanggal lahir berdasarkan ini. Untuk berdasarkan yang berakhiran huruf A. Di sini yang berakhiran huruf A kan ada Zaki, ada Dea, dan ada Bima. Ini pakai ini underscore. Ini pakai where right alamat, 1 sama dengan A. Ini maksudnya ketika yang belakangnya A nanti diubah tanggal lahirnya. Nah, ini patokannya alamat, 1 seperti itu. Untuk mengubah mahasiswa yang lahir pada tanggal 2022 55 menjadi Dea. Nah, ini patokannya 2022 yang namanya Dea. Nah, sebelumnya kan ini 0707. Nah, di sini menjadi 0505 setelah di query seperti ini. Update mahasiswa set nama Dea. Seperti itu. Maaf, yang saya kerjakan dulu. Nah, ini loh. 05 sebelumnya Riko, sekarang menjadi Dea. Mungkin karena sudah ganti. Tuliskan perintah untuk menjadi. Nah, ini untuk yang namanya Joko. Untuk yang mempunyai NPM 001 itu yang ada sendiri, diubah menjadi Joko. Karena sebelumnya ini kan Joko 123 ya. Sebelumnya kan cuma joko@gmail.com. Sekarang Joko 123. Tuliskan perintah untuk mahasiswa tunggal yang memiliki tanggal lahir. Nah, ini untuk menghapus ya. Jadi yang tanggal lahirnya 2002 bulan 2 tanggal 2 dihapus datanya. Seperti itu. Ya, saya lanjut dulu di pertemuan. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk pertemuan 6. Nah, ini harus mengetik dulu satu-satu. Kurang lebih seperti ini, datanya disamakan. Karena ini sesuai soal, jadi lanjut saja. Nah, ini untuk mengetes query ini tuh bener apa enggak sih. Kalau salah harus dibenarkan. Ini ada yang salah, jadi harus ada yang dibenarkan. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke oke. Saya rasa sudah. Lanjut ke tugas praktikum pertemuan 6. Lalu query select. Nah, untuk menampilkan seluruh data yang ada. Ini ada menampilkan data yang memiliki data sesi 1. Ada yang ini set sampai ini descending. Nah, ini untuk menampilkan antara between ini nanti menampilkan nama huruf N opsional. Oh, ini untuk yang dengan huruf N seperti tadi. Menampilkan nama yang mengandung huruf
I pada huruf kedua. Maka hasilnya seperti ini. Untuk menampilkan semua kan tinggal select bintang from. Nah, ini untuk menampilkan yang sesi 1. Ini untuk descending. Descending itu mengurutkan dari yang apa ya? Kalau huruf A sampai Z ya berarti Z sampai A dulu. Seperti itu. Nah, ini between ini. Ini di antara NPM 7295 sampai 7330. Nah, di sini untuk menampilkan yang berakhiran huruf N. Pakai persen N. Kalau misalnya pingin huruf keduanya I seperti di bawah ini, bisa A, W, dan lain-lain. Karena ini desainnya I, ditulis seperti ini. Maksudnya ini tuh huruf kedua. Kenapa yang dimaksud fungsi agregat? Nah, ini digunakan untuk menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasil. Ini digunakan untuk menghitung, mengurutkan atau fungsi-fungsi seperti Excel kalau menurut saya. Nah, ini untuk continue untuk menghitung baris. Terus nomor 4, banyaknya sesi berdasarkan kelompok kelasnya. Nah, untuk sesi 2 itu kelas malam. Sesi malam itu ada 2, sesi pagi ada 5. Seperti itu. Perhatikan dengan query count ini tadi kan menghitung berapa sih banyaknya. Buatlah query. Jadi count dan sum itu ada perbedaan. Count itu untuk menghitung barisnya, untuk kalau sum menghitung angka yang di dalamnya. Seperti itu. Buatlah untuk menemukan nama dengan dan memiliki urutan berdasarkan maksimum terbesar. Nah, ini pertama saya input dulu datanya. Ini untuk menampilkan nilai minimal dan nilai maksimal. Ini pakai apa ya? Minimal maksimal terbias itu seperti nama alias seperti itu. Saya lanjut ke pertemuan 7. Nah, jelaskan bagaimana cara mengkoneksikan database. Nah, ini untuk membuat koneksi database, masuk ke $nama koneksi, MySQL Connect, nama host, nama user ini diisi sendiri. Biasanya saya isi root untuk kosongi. Nah, untuk nama database seperti ini, MySQL, nama query, dan lain-lain. Untuk masuk query-nya seperti ini, myFetArrays hasil. Apa perbedaan dari inner join dan outer join? Nah, inner join itu sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data record yang mengumpulkan 2 tabel atau lebih. Perintah inner join dan akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangan saja, yaitu data tabel yang tidak memiliki sebuah kesamaan. Nah, bedanya dengan outer join menggabungkan 2 tabel di mana ditampilkan secara keseluruhan, kiri maupun kanan di salah satu akan kosong dan tampilan 0. Nomor 3, tampilan provinsi dan kota seperti ini nih soalnya. Ada tabel provinsi dan kota. Nah, ini untuk inner join dan left join agak membingungkan, tapi alhamdulillah bisa. Karena dibantu Kak Riva sama teman-teman. Lebih tepatnya Kak Riva sih. Kolom yang muncul. Nah, ini untuk inner join provinsi dan kota. Ini sama left join, sama-sama left join, cuma dibalik gitu aja. Ini right join cuma dibalik gitu aja. Nah, jadi di sini data yang ditampilkan itu semua. Kalau di left join atau right join itu ada nilai 0. Salah. Nah, untuk left join di sini karena yang nomor 2 itu provinsi left join, nomor 3 itu kota left join provinsi. Kebalikannya di sini right join provinsi right join kota. Nah, nomor 5 kota right join provinsi. Nomor 4, nah, lakukan query di atas
Nah, ini untuk membuat tabel lagi. Kecamatan left join provinsi. Nah, seperti ini kira-kira. Tabel nomor 3. Kecamatan left join kota. Nah, seperti ini. Select nama provinsi, nama kota, from provinsi left join kota. On agak rumit tapi bisa. Nah, untuk nomor pertemuan 7, apa perbedaan inner join? Nah, hampir sama pertanyaannya, kurang lebih sama seperti tadi, cuma di sini dijelaskan left join itu apa, double kiri, jika tidak ada pasangan yang cocok maka nilainya 0. Kalau untuk right join mirip dengan left join, menghasilkan double kiri 0, digunakan nilai-nilai dari tabel kiri dan hasil. Lakukan left join antara tabel barang dan tabel supplier. Query-nya select supplier, bintang barang, bintang from, tabel awal, supplier, barang dan supplier. Nah, lakukan right join antara transaksi dengan tabel pembeli. Nah, di sini query-nya, benar saya zoom biar terlihat jelas waktu di video. Nah, seperti ini. Sorry, ini. Jadi ada nilai yang 0, 0, 0, 0, tergantung ini patokannya, soalnya ada di kanan. Keempat, digunakan untuk tabel barang. Nah, di sini bagaimana caranya hasilnya harus sama seperti tabel. Akhirnya query yang saya pakai adalah seperti ini. Ini pakai right join seperti itu. Ini sama hasilnya, bagaimana sih kalau hasilnya tuh harus sama seperti ini. Nah, ini untuk tabel-tabelnya tadi. Sebenarnya ini harusnya di atas sih, cuma saya ngikut di buku karena ini di akhir, saya taruh di akhir. Nah, di sini pakai left join saya. Akhirnya ketemu Sania, terus maksudnya ada nilai yang 0 di sini, tapi data dari transaksi itu lengkap. Walaupun ID pembelinya itu ada yang tidak tercantum pada database, maka ditulis 0. Karena di sini tabel pembeli cuma ada 2, Sania dan Dani. Nah, Dani tidak pernah order, cuma ada data pembelinya, mungkin di bulan lalu. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya inputkan nama barang-barang yang saya ketik random. Harganya mungkin tidak sesuai dengan yang asli, cuma nilainya tetap ada karena yang kita berikan nilainya. Untuk soal pertama, berapa banyak stok dan rata-rata ini. Kalau stok itu pakai sum, kalau menghitung jumlah baris itu pakai count. Kalau count hasilnya pasti 10, kalau sum menghitung isi dari nilai tersebut. Nah, untuk average ini rata-rata ya, sebenarnya 57,2 itu cuma kan bahasa Inggris titik jadi koma jadi titik. Oke, lanjut ke soal kedua, yaitu mencari. Nah, ini ascending besar dari. Oh, bukan. Ini untuk mencari nilai maksimal, nilai terbesar. Pakai menu max pada harga barang di tabel barang. Nah, untuk perintah mencari stok terkecil, nah ini lawan yang tadi minimal stok, tapi ini nilai terkecil di stok. Jadi tadi kan di harga, sekarang di stok. Seperti itu. Nah,
Untuk tugas praktikum yang ke-8, nah ini untuk membuat view itu membuat tampilan. View bisa disimpan query-nya tapi tidak menjadi tabel. Jadi ketika create view maka yang disimpan itu query-nya. Seperti itu. Jadi ini create view, nanti kalau misalnya ingin menampilkan tinggal di select view select mahasiswa infor seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini. Dulu awalnya saya pikir view tidak bisa disimpan, dan bahkan ini saya kira disimpan pada tabel. Ternyata pada saat saya cek di my exam database ternyata tidak ada tabelnya, cuma yang create view itu query-nya yang tersimpan. Nah, untuk rekap nilai hasilnya harus seperti ini. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, ada nilai minimal, nilai maksimal, cuma ini disemuakan NTS, NAS, NTS, NAS gitu. Minimal, maksimal seperti itu. Query-nya agak rumit. Select mata kuliah dan lain-lain. Ini NTS, AS. Nah, ini alias. AS itu alias, lebih ke alias gitu. Bagaimana kita menyebutkannya? View. Nah, untuk view KHS ini untuk menampilkan KHS itu diurutkan berdasarkan apa? NPM. Misalnya NPM sama, tapi kan di mata kuliahnya itu berbeda, maka hasilnya seperti ini. Jadi urut bahasa Inggris dulu, matematika sesuai kode mata kuliah yang ada. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kurangnya, banyak kurangnya, dan baru saja mengumpulkan. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.